Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala hati, akal, dan pikiran kami umat manusia ini, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini di dalam hidup kami sehari-hari oleh kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 10 dan ayat 11 yang berbunyi, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan semesta alam menyertai kita umatnya. Sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat saja bisa memilukan hati akan bisa terus terjadi di dalam kehidupan kita umat manusia, lagi dan lagi bisa terjadi. Ketika hal seperti itu terjadi, maka pasti akan muncul pula suatu pertanyaan yang terus-menerus kadangkala dipertanyakan oleh kita umat manusia ini. Mengapa hal-hal yang buruk bisa terjadi kepada orang-orang yang baik? Sesungguhnya kita pun tidak lagi heran saat mendapati bahwa jawaban atas pertanyaan itu tidak selalu memuaskan diri kita sendiri. Akan tetapi kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan oleh pemazmur di Mazmur 46 ini juga sudah disampaikan, dinyanyikan, dan diyakini berulang kali sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 46 ayat 2 ini, menegaskan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kondisi-kondisi yang digambarkan di dalam Mazmur 46 ayat 3 dan ayat 4 adalah merupakan bencana-bencana besar, bumi dan gunung berguncang serta air laut mengamuk. Kita bergidik saat membayangkan berada di tengah badai yang digambarkan dalam Mazmur ini. Akan tetapi terkadang kita memang terhisap dalam pusaran kesulitan hidup, diguncang oleh adanya pergumulan akibat terjadinya sakit penyakit, bahkan sampai mematikan. Babak belur dihajar oleh adanya krisis keuangan atau tenggelam dalam rasa duka cita yang mendalam karena kepergian orang yang kita sayangi dan kasihi itu. Kemungkinan besar bisa saja kita sempat berpikir bahwa masalah atau persoalan hidup yang datang bertubi-tubi menjadi bukti bahwa Allah tidak hadir dalam hidup persoalan kita itu. Namun kebenaran Alkitab menyanggah pemikiran yang semacam itu. Ingatlah apa yang ditulis dalam Mazmur 46 ayat 11 ini. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Artinya bahwa Allah itu hadir pada saat kita sudah tidak lagi sanggup menanggung beban yang ada, dan penghiburan pun kita terima dengan mempercayai sifat-sifatnya, yakni bahwa Dia sungguh baik, penuh kasih, dan dapat dipercayai, diimani, satu-satunya Allah yang esa. Mari kita tanya kepada diri kita, adakah di antara kita ketika menghadapi tantangan dalam hidup ini membuat kita harus mempertanyakan kehadiran Allah di dalamnya? Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus agar Dia yang memang satu-satunya Allah yang secara manusiawi hadir di dalam kehidupan manusia, dan dalam Roh Kudus di hati kita Dia hadir untuk membuat kita mempercayai tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa di saat sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami permasalahan hidup,
dan merasakan adanya pemeliharaan dan kehadirannya itu sungguh nyata. Oleh sebab itu, ingatlah akan janji firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan pada Roma 8 ayat 28 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedikit pun. Tuhan semesta alam yang Kau ciptakan, di mana manusia berada di kolong langit ini, Engkau Tuhan yang memang senantiasa memeliharakan kami. Kau sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Kau menyertai kami dimanapun kami berada. Bahkan di saat kami harus merasa bisa menghidupi diri sendiri, di situ pun Tuhan mengingatkan kami melalui Roh Kudus agar kami bertobat, agar kami mau mengandalkan Tuhan, satu-satunya Allah yang memang pantas untuk disembah, dipuji dan dimuliakan di dalam seluruh keberadaan kami. Karena itu Bapa, tolonglah kami agar dalam kuasa Roh Kudus mampukan kami untuk boleh secara konsisten tetap mengandalkan Tuhan Allah yang hidup, Sang Pemilik yang tidak pernah tidur, Sang Pemilik atas hidup dan mati kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau berada dalam hidup kami, karena ketika kami mau menyangkal kehadiran-Mu, maka sekejap saja Kau meninggalkan kami, kami akan mati selama-lamanya. Kau tidak relakan itu, Kau bangkit untuk membangkitkan kami dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Dan kami harus bersyukur punya Tuhan yang satu-satunya harus kami andalkan, yang pasti membuat kami boleh merasakan adanya kesembuhan, kemuliaan dari kuasa sakit penyakit apapun. Itu adalah atas kuasa-Mu yang tak tertandingi oleh kuasa apapun juga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.